Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa jamaah Masjid Al-Akbar Sorong yang saya muliakan dan di mana saja kaum muslimin dan pemirsa berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menolong kita bisa melanjutkan kajian kitab kita Riyadhus Shalihin. Salawat dan taslim marilah kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita ingin membahas tentang lanjutan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin tentang babul ikhlas, tentang bab ikhlas. Ikhlas mengabdi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini adalah perbuatan hati. Tetapi pengaruhnya sangat luar biasa. Ada salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis pada kitab Riyadhus Shalihin pada urutan nomor 11. Nah, disebutkan dalam hadis itu bahwa siapa yang masuk di dalam masjid, sebelum masuk masjid, lalu kemudian dia berwudu, lalu kemudian ikhlas melakukan hal-hal berkaitan dengan keaktifan di dalam masjid, dia sholat, dia berdoa, dia berzikir. Nah, wudunya tidak batal. Di situ disebutkan bahwa wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi. Para malaikat itu akan bersalawat, akan mendoakan kepada jamaah yang dimaksud sepanjang jamaah itu ada di dalam masjid. Yaquluna, malaikat itu berdoa kepada Allah, Allahummarhamhu, ya Allah, rahmatilah jamaah ini, rahmatilah orang ini. Allahumma gfir lahu, ya Allah, ampunilah. Ya, ampunilah orang ini. Allahumma tub alaihi, ya Allah, terimalah tobat orang ini. Ini kekuatan daripada tinggal di masjid beribadah, sholat, berzikir, lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bekerja. Malaikat mendoakan kepada kita. Nah, doanya itu ada 3. Mereka memohon kepada Allah agar orang ini diberikan rahmat. Hadirin jamaah para pemirsa yang berbahagia. Kita butuh rahmat Allah. Mengapa kita butuh rahmat Allah? Bahwa beban kita ini, beban hidup kita ini besar. Kekuatan kita ini sedikit, tetapi kebutuhan kita banyak. Kalau bukan karena rahmat Allah, ya saya kira banyak masalah, banyak kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi. Malaikat mendoakan orang yang seperti ini. Orang ini juga, kita ini memohon kepada Allah, belum tentu Allah menerima kita, tetapi kita dibantu oleh malaikat agar permohonan ampunan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga menjadi orang-orang yang
at-tawwabin, orang-orang yang selalu bertaubat. Bukan saja pada saat kita sadar punya kesalahan, tetapi dalam keadaan tidak bersalah sekalipun, kita selalu mencintai yang namanya taubat. Taubat kepada Allah, dan malaikat ini juga mendorong kita lewat doanya kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang selalu bertobat kepadanya. Oleh karena itu, jangan kita memandang enteng sholat jamaah. Jangan kita memandang enteng persiapan kita sholat jamaah dan dulu sebentar. Karena di sana ada kekuatan baru yang membantu kita. Kekuatan baru itu adalah para malaikat. Yang penting kita ikhlas. Tidak ada yang ditunggu, tidak ada yang diharap, kecuali mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saya kira semoga bermanfaat, bahwa jangan ragu beribadah, jangan ragu sholat jamaah, jangan ragu tinggal sebentar di masjid berdoa. Ada kekuatan baru sekali lagi yang disebut dengan malaikat selalu mendoakan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.